Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Miss Selfie. Anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang grafik persamaan garis lurus. Kita akan belajar bagaimana membuat sebuah garis persamaan garis lurus di dalam diagram Kartesius. Nah, jadi perlu diingat bahwa persamaan garis lurus ini adalah sebuah bentuk aljabar di mana variabel-variabelnya itu adalah berpangkat 1 ya. Kalau dia pangkatnya di atas 1 atau kuadrat, maka garis yang terbentuk bukan garis lurus tapi berupa garis kurva ya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan pelajaran relasi fungsi yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, karena kita akan menggunakan konsep yang sama di dalam membuat sebuah garis persamaan garis lurus ya. Kita lanjutkan. Jadi kamu harus tonton atau pelajari, saksikan video ini sampai selesai. Kalau tidak mengerti, diulang kembali sampai mengerti ya. Jangan lupa like, subscribe, and share agar teman kamu yang lain bisa bersama-sama belajar dengan kamu ya. Nah, anak-anak, bentuk umum persamaan garis lurus atau Miss singkat dengan PGL. Miss ambil dari huruf pertama dari kalimat persamaan garis lurus. Nah, bentuk umumnya itu ada dua. Yang pertama adalah Y sama dengan MX ditambah C, atau AX ditambah BY sama dengan C, di mana X dan Y ini adalah merupakan variabel, C-nya adalah konstanta. Lalu M ini apa? Nanti lebih lanjut kita akan belajar bahwa M ini adalah nilai kemiringan sebuah garis atau disebut dengan gradien. Oke ya. Nah, bagaimana kita mengetahui sebuah bentuk aljabar, sebuah persamaan aljabar itu merupakan persamaan garis lurus atau bukan? Ya. Kita akan langsung saja ke contoh. Oke, perhatikan baik-baik. Tentukanlah apakah persamaan-persamaan berikut adalah merupakan persamaan garis lurus atau bukan. Ya, jadi disajikan di sini sebuah bentuk aljabar ya, persamaan aljabar. Kita disuruh menentukan, memastikan bahwa ini bentuknya persamaan garis lurus atau bukan. Nah, di sini kita lihat memang di sini tidak ada variabel yang berpangkat 2, tapi kita harus buktikan agar ini bentuknya menjadi bentuk bukan pecahan. Agar tidak merupakan bentuk pecahan, maka semua suku di dalam persamaan ini kita kalikan dengan 3 ya, dimana 3 ini adalah penyebut dari salah satu suku. Maka X per 3 dikalikan 3, 5Y juga dikalikan dengan 3, 1 juga dikalikan dengan 3, sehingga hasilnya adalah 3X per 3 ditambah 15Y sama dengan 3. Nah, 3X per 3 itu sama dengan 1, sehingga bentuk akhir persamaan aljabar tersebut adalah X ditambah 15Y sama dengan 3 ya. Nah, ini memenuhi syarat sebuah persamaan garis lurus ya. Bentuknya yang mana? Yang kedua ya, berarti dia AX ditambah BY sama dengan C. Nah, kita lanjutkan kepada contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, di sini adalah 3X per 4 ditambah Y per X sama dengan 10. Nah, memang semua di sini tidak ada yang 3X kuadrat, Y kuadrat, X kuadrat, nggak ada ya. Tapi kita harus pastikan, maka itu kita ubah dia menjadi bentuk dari salah satu ini. Misalnya menjadi bentuk AX tambah BY sama dengan C. Ini bentuknya masih ada berpenyebut, karena itu kita ubah menjadi bukan berpenyebut ya, bentuk bukan pecahan ya. Di sini penyebutnya adalah 4 dengan X. Karena itu setiap suku, semua suku pada persamaan aljabar ini kita kalikan dengan KPK daripada penyebut-penyebutnya. KPK dari 4 dan X adalah 4X, sehingga 3X per 4 dikalikan 4X, Y per X dikalikan 4X, 10 dikalikan dengan 4X,
Maka hasilnya adalah 12x kuadrat per 4 ditambah 4xy per x sama dengan 40. Anak-anak tahu bahwa 12 per 4 itu sama dengan 3, lalu 4xy per x itu sama dengan 4y, x-nya habis ya. Nah, sehingga bentuknya menjadi 3x kuadrat ditambah 4y sama dengan 40x. Nah, ini tidak memenuhi syarat sebuah persamaan garis lurus. Kenapa? Syarat sebuah persamaan garis lurus itu adalah variabelnya linear, persamaannya linear. Di sini ada sebuah variabel memiliki pangkat kuadrat. Oke. Nah, harap kalian sudah paham bagaimana membedakan sebuah persamaan aljabar itu merupakan persamaan garis lurus atau bukan. Nanti latihan-latihan soal ya. Semangat. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi inti, yaitu bagaimana menggambar grafik sebuah persamaan garis lurus atau PGL. Nah, dalam menggambar sebuah grafik persamaan garis lurus ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan tabel. Pada pelajaran sebelumnya dalam materi relasi fungsi, ketika kamu menggambarkan grafik sebuah fungsi, ya, Miss sudah sampaikan dalam membuat grafik alangkah baiknya dibuatkan tabel daripada fungsi tersebut. Nah, dalam pelajaran kali ini juga berlaku hal yang sama. Dalam membuat sebuah persamaan garis lurus, apabila diketahui sebuah persamaannya, ya, sebuah persamaan garis lurus, membuat grafiknya adalah pertama dengan menggunakan tabel. Ya, dalam menggunakan tabel berarti ada domain, ada daerah hasil juga ya, juga ada titik koordinat. Nah, anak-anak dalam menggunakan tabel, kita pilih beberapa nilai X sebagai domain. Ya, beberapa, misalnya lebih 2 atau lebih bagus ya. Nah, domain ini kalau bisa tidak terlalu dekat, misalnya tidak 2 dengan 3, tapi misalkan 2 dengan 6 atau negatif 2 dengan 2, seperti itu. Kita pilih beberapa domain ya. Nah, contohnya seperti ini. Gambarlah garis persamaan Y sama dengan 2x ditambah 4. Kita disuruh membuat garisnya. Nah, anak-anak kita pilih beberapa domain. Nah, di sini Miss pilih ada domainnya itu adalah bilangan bulat mulai dari negatif 2 sampai 2, yaitu jadi domainnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2. Nah, seperti kita sudah belajar pada menentukan nilai fungsi, maka X pada rumus Y sama dengan 2X tambah 4 ini kita substitusikan dengan domain-domain ini ya, sehingga ketika X digantikan dengan negatif 2 maka hasilnya adalah 0. Demikian juga ketika X kita substitusikan dengan negatif 1 itu hasilnya adalah 2 ya. 2 dikali negatif 1 kan negatif 2, negatif 2 tambah 4 kan hasilnya 2 ya, sehingga terbentuklah titik koordinat di sini negatif 2,0, negatif 1,2. Nah, jika X digantikan dengan 0 maka dapatlah Y-nya sama dengan 4, sehingga menghasilkan koordinat 0,4. Kita lanjutkan, ketika X-nya digantikan dengan 1 maka Y sama dengan 6, maka koordinatnya adalah 1,6. Nah, demikian juga ketika X digantikan dengan 2 maka Y sama dengan 8 ya, 2 dikali 2 tambah 4 berarti 8, maka koordinat yang diperoleh adalah 2,8. Nah, titik-titik koordinat inilah yang akan kita letakkan pada grafik kartesius seperti ini ya, dimana pada sumbu X itu diletakkan adalah domainnya, daerah asalnya, sedangkan pada sumbu Y itu kita letakkan adalah daerah hasilnya ya, kita letakkan daerah hasilnya. Paham ya? Nah, ini adalah titik koordinat yang pada tabel itu kita letakkan pada garis untuk memperindah. Jadi dalam membuat grafik sebuah garis ya, baik itu lurus atau kurva, biasakan kita meletakkan titik koordinat pada garis tersebut ya. Nah, kita lanjutkan untuk cara yang kedua. Nah, cara yang kedua dalam membuat sebuah grafik persamaan garis lurus, selain menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebuah garis memotong sumbu X berarti dia Y-nya sama dengan 0.
memotong sumbu X, misalnya 2,0, 4,0, itu artinya memotong sumbu X di mana Y-nya 0 ya. Lalu sebuah garis dikatakan memotong sumbu Y, maka dia berarti X-nya sama dengan 0. Misalnya 0,3, 0,-4, itu artinya garis tersebut memotong sumbu Y ya. Nah, kita langsung ke contoh saja agar lebih mengerti bagaimana menggambar sebuah grafik atau garis persamaan garis lurus dengan menggunakan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Ingat ya, maka kita akan mencari titik potong di sumbu X, kita akan mencari titik potong di sumbu Y. Ya, ingat bahwa memotong sumbu X maka Y-nya kita ganti dengan 0. Memotong sumbu Y maka kita ganti X-nya dengan 0. Langsung ke contoh aja ya sayang ya. Gambarlah garis dari sebuah persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah anak-anak, kita akan mencari titik potong pada sumbu Y ya. Mencari titik potong pada sumbu Y, maka di sini X kita substitusikan dengan bilangan 0. Sehingga kita gantilah X-nya ini dengan 0. Maka dapatlah 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Sehingga hasilnya adalah 3Y sama dengan 6 dan Y sama dengan 2. Dengan demikian kita mendapatkan koordinat titik potong pada sumbu Y ya, yaitu pada memotong di sumbu Y pada koordinat 0,2. Selanjutnya kita cari titik potongnya pada sumbu X. Jika memotong sumbu X maka Y sama dengan 0. Maka kita substitusilah Y-nya ini dengan 0 ya, sehingga didapat 2X tambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Selanjutnya kita dapatkan bentuk 2X sama dengan 6 dan X sama dengan 3. Maka kita dapat koordinat titik potong pada sumbu X itu adalah 3,0. Nah, titik potong inilah kita letakkan pada grafik Kartesius ya, seperti ini. Kita buat sumbu X, kita buat sumbu Y ya. Lalu kita letakkan koordinat titik potong sumbu X-nya, kita letakkan koordinat titik potong sumbu Y-nya. Baru kita hubungkan dengan sebuah garis. Ya. Dengan demikian garis yang berwarna kuning ini adalah merupakan garis persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Paham ya? Biar lebih paham, kita lanjut ke contoh kedua. Ya, anak-anak perhatikan dengan lebih serius ya. Nah, gambarlah garis. Kita disuruh membuat sebuah garis, sebuah persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 12 sama dengan 0. Nah, anak-anak bentuknya ini sama aja ketika kita rubah menjadi 3X dikurang 2Y sama dengan 12. Negatif 12 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Nah, seperti yang pada contoh pertama tadi, nah kita mencari titik potong pada sumbu Y dulu. Terserah kamu mau cari titik potong pada sumbu X dulu atau Y dulu, sama aja ya. Nah, Miss mencari titik potong pada sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Maka kita ganti X-nya dengan 0, sehingga bentuknya dapatlah negatif 2Y sama dengan 12 dan Y sama dengan negatif 6. Maka koordinat titik potong pada sumbu Y adalah berada pada koordinat 0, negatif 6. Lalu jika Y sama dengan 0, nah kita di sini mencari koordinat titik potong pada sumbu X ya. Y-nya kita substitusikan dengan 0 ya, sehingga menjadi 3X dikurang 2 dikali 0 sama dengan 12. Maka dia menjadi 3X sama dengan 12 dan X sama dengan 4. Maka kita mendapatkan koordinat titik potong pada sumbu X itu adalah berada pada koordinat 4,0. Nah, 0,-6 dan 4,0 inilah yang kita tuangkan ke dalam grafik Kartesius. Sama seperti contoh yang pertama tadi, kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Lalu koordinat-koordinat ini yang dua titik potong ini kita letakkan pada tempatnya ya. Sehingga lalu kita hubungkan garisnya. Nah, garis kuning inilah adalah merupakan garis lurus. Ini adalah merupakan garis persamaan 3X dikurang 2Y dikurang 12 sama dengan 0 ya. Paham ya? Nanti kalau nggak ngerti diulang lagi. Biar lebih paham
ya, practice makes perfect. Anak-anak, kamu kerjakan ini ya, latihan soal dari buku paket, kamu kerjakan di buku catatan kamu dengan teliti ya sampai benar. Oke. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Tujuannya adalah biar channel Miss ini berkembang ya. Kalau berkembang kan bagus untuk kedepannya Miss lebih semangat. Lalu kenapa harus di-share? Agar teman-teman kamu yang di luar sekolah Teknosa boleh juga belajar bersama-sama dengan kamu. Oke, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagiakan orang tuamu dengan prestasimu. Tuhan memberkati.